Oke, Gerindin, enaknya enggak habis. Adalah pandemi itu menurut saya tidak kreatif ya. Kita juga di sini harus dituntut untuk kreatif. Karena supaya kedepannya daripada BEM, himpunan yang lain yang mungkin ada di jurusan Hima Prodi itu lebih tertatar lagi. Halo masyarakat, kali ini kembali lagi di podcast Himanura Bersuara. Perkenalkan, nama gue Dava Putri Prananda bersama partner gue Dan gue Dina. Nah, kedatangan kita kali ini membawakan episode yang mungkin cukup menarik. Yaitu apa di episode kali ini? Tentang organisasi dan mahasiswa di masa pandemi. Nah, pada saat ini juga kita pun kedatangan 3 narasumber yang sedang panas-panasnya. Wih, siapa aja Din? Kasih tahu. Ketua BEM Visipkum yaitu Kak Isrof dan Kak Rohim sebagai Wakil Ketua BEM Visipkum, juga Kak Diva sebagai Ketua DPM Visipkum. Kita ucapkan selamat nih, selamat ya Kak atas terpilihnya. Oke, di sini sudah ada 3 narasumber kita yang mungkin sudah mulai panas-panasnya melalui kampanye yang akan dilewatinya. Langsung saja kita tanyain kabarnya deh satu persatu. Gimana nih Kak kabarnya? Oke, dari saya dulu ya mungkin. Kalau untuk dari saya, alhamdulillah baik. Kalau nanya keadaan saya sehat apa enggak, saya sehat. Kalau untuk kabar masa pencalonan, alhamdulillah baik juga. Karena dari tahap awal, dari tahap sampai saat ini penetapan, saya sudah memenuhi segala syarat-syarat yang mungkin jadi ketentuan ya dari KPUM sendiri. Dan alhamdulillah dua hari kemarin saya sudah dinyatakan lolos verifikasi oleh teman-teman KPUM gitu. Mungkin itu saja dari saya. Dilanjut. Ya, sama juga ya teman-teman. Saya juga di sini kabar baik, sehat alhamdulillah, dan mungkin kawan saya juga sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Ya sama, prosesnya kita sama karena kita juga bareng daftarnya itu. Kita udah selesai di pemberkasan dan sekarang udah kita tetapkan sebagai ini ya, lolos verifikasi. Gitu. Alhamdulillah teman-teman, ketiga narasumber kita mendengar kabarnya baik juga gitu. Langsung saja mungkin pertanyaan lainnya. Kita langsung ke gubernurnya dulu nih. Menurut kakak sendiri nih Kak, apa pandangan kakak tentang arti mahasiswa itu? Ya, terima kasih pertanyaannya Dina. Bagi saya mahasiswa ini sebenarnya dari segi kata aja itu sudah luar biasa ya. Di situ ada kata maha, yang mana kita tahu di dalam bahasa Indonesia itu maha itu artinya yang paling tinggi ya. Lalu setelah maha itu ada siswa. Artinya kita di sini mahasiswa itu bukan lagi sebagai pembelajar, bukan lagi sebagai orang yang mempunyai peran sebagai pembelajar. Kita mempunyai peran yang banyak sebenarnya. Cuma yang kita harus ketahui bersama bahwa mahasiswa ini salah satunya adalah sebagai social control. Artinya kita ini mengikuti atau bahkan mengontrol kegiatan-kegiatan sosial atau sosial masyarakat yang ada di sekitar kita. Entah itu nanti kita setelah mengetahui yang ada itu kita mau melakukan tindakan apa atau apa. Yang penting mahasiswa tuh bagi saya lebih daripada pembelajar. Itu sih. Apa ada yang ditambah? Oke, sedikit nambahin ya mungkin dari kelanjutan dari itu. Benar apa yang sudah dijelaskan ya oleh calon yang akan ditetapkan sebagai gubernur ke depannya. Jadi dari kata mahasiswa sudah jelas kalau menurut saya mahasiswa bukan lagi orang yang diatur, tapi bagaimana kita yang mengatur diri kita sendiri gitu, baik dari prosesnya kita untuk menjalankan perkuliahan, baik tadi yang sudah disebutkan sosial gitu kan, apapun itu, dan itu memang dimulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi sebaiknya apapun yang harus kita lakukan bercermin dulu pada diri kita sendiri gitu. Jadi semoga teman-teman yang mungkin nanti melihat sebelum melakukan sesuatu ataupun tindakan ya yang mengatasnamakan mahasiswa, coba bercermin dulu gitu. Takutnya ke depannya kita diajak aksi atau diajak apa tapi kita nggak tahu nih. Makanya coba kita bercermin apakah nanti ke depannya apa yang kita lakukan itu
sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi mungkin itu aja sih tambahannya dari saya. Oke, selanjutnya sebelum pertanyaan selanjutnya, kita tadi sudah mendengarkan banyak dari jawaban-jawabannya yang sudah mencerminkan 3 orang ini menjadi pemimpin meskipun masih di tahap fakultas. Kita doakan saja ke depannya bakal menjadi pemimpin negara ini. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu kita buat Kak Diva dulu sebagai ketua DPM Visipkum, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana sih kakak kan seorang mahasiswa nih, seorang mahasiswa yang dapat mengkolaborasikan antara kegiatan mahasiswanya dalam arti kata perkuliahannya dengan kegiatan organisasinya nih Kak, gimana tuh Kak mengaturnya? Kalau untuk kolaborasi ya, yang pertama sih kalau dari saya, pertama tujuan awal dulu deh masuk kuliah buat apa? Gitu. Tujuan pertama kalian kuliah masuk ke perkuliahan itu buat apa? Kalau memang kalian masuk kuliah buat organisasi, ini nggak usah kuliah. Banyak di luar daripada kampus organisasi di luar, gitu. Dan kalau memang tujuan kalian untuk melakukan pembelajaran di dunia kampus, lakukan hal itu dulu, gitu. Jadi utamakan segala sesuatunya yang memang jadi tujuan awal. Ingat gitu tuh. Memang kalau untuk dalam situasi kondisi yang memang terdesak, ada 2 pilihan. Pilih mana nih antara akademik dengan organisasi. Itu bukan sebuah pilihan, tapi emban semuanya 100% kalau di dalam angka. Gitu. Jadi 100% untuk akademik, 100% untuk organisasi. Gitu. Dan kalau memang tidak bisa juga dua-duanya kita emban dengan waktu yang bersamaan, mohon untuk konfirmasi atau izin terlebih dahulu kepada yang memang memegang tanggung jawab yang lebih daripada kita, gitu. Contoh kalau semisalkan saya sebagai keanggotaan gitu ya, saya harus izin dulu nih sama ketuanya, harus seperti apa gitu. Dan yang selanjutnya ya untuk kedepannya harus sinkron gitu tuh. Di dalam dunia perkuliahan kalau memang sudah selesai dan memang sudah ini tanggung jawab untuk organisasinya. Seperti itu kalau dari saya, dalam hitungan persen dua-duanya harus 100%. Tapi ingat tujuan awal masuk kuliahnya mau ngapain. Itu aja sih kalau dari saya. Iya benar. Benar juga, kita tuh memang harus tahu positioningnya. Kita sebagai mahasiswa ini awalnya untuk apa dan nanti kedepannya harus apa, itu kita harus tahu. Perihal namanya organisasi itu dua-duanya kata ketua tadi harus 100% itu betul, tapi kita juga harus memprioritaskan. Tuh. Artinya dari kedua hal ini harus ada satu yang kita prioritaskan. Nah, kalau menurut saya sih yang harus kita prioritaskan itu adalah studi kita atau kuliah kita ini. Harus kita benar-benar fokus itu. Nah, yang namanya organisasi itu kita bisa jadikan sebagai kegiatan di samping kuliah. Apalagi kalau khususnya mahasiswa FISIP ya, itu kan organisasi itu penting banget kalau bagi saya sih sebagai laboratorium ya, sebagai tempat untuk menguji pemahaman yang sudah kita dapat di kelas. Tetap yang pertama itu adalah kita harus prioritaskan studi kita itu. Perihal nanti gimana cara mengaturnya, kita semua tahu sebenarnya. Kalau misalkan ada kegiatan yang tinggal izin ke dosen kalau ternyata itu bentrokan, tapi ternyata sama dosennya nggak boleh ya jangan jadi ke acara organisasi itu gitu. Organisasi juga pasti akan memaklumi nanti. Itu mungkin ya kawan Rohin. Intinya yang tadi kan udah dijelaskan sama ketua DPM sama ketua BEM juga. Intinya kita harus bisa memanage waktu. Betul, itu sih. Yeah. Kalau kita tidak bisa memanage waktu ya semuanya akan acak-acakan. Ya betul. Akademik tetap jadi prioritas ya. Intinya akademik lah yang harus diprioritaskan karena itu tanggung jawab yang berat. Oke, selanjutnya nih Kak. Biasanya kalau misalkan rapat atau kita ada sesi diskusi tuh pastinya ada perbedaan pendapat nih. Bagaimana dapat menengahkannya nih dalam perbedaan pendapat itu dan dalam mengambil keputusannya itu? Itu mah pasti ada ya yang namanya perdebatan itu pasti. Atau perbedaan lah ya di dalam rapat atau dalam organisasi itu yang namanya perbedaan itu ada dan memang harus ada. Tapi kita juga harus bisa mengatasi itu karena
di dalam perbedaan itu terdapat hal-hal yang mungkin kita itu salah untuk bisa menanggapinya gitu. Ya contoh misalnya ada masalah, kalau kitanya tidak mempunyai sikap yang baik, sikap yang dewasa, itu akhirnya nanti perbedaan malah jadi jadi hal yang buruk bagi kita, jadi hal yang nanti merugikan kitanya seperti itu ya. Mungkin ya, dan juga salah satu proses pendewasaan juga sih buat kita. Iya, betul. Ya kalau untuk ada perbedaan ya, kalau saya menambahkan saja sih sebenarnya ya kalau untuk perbedaan itu hal yang wajar lah ya. Namanya beda orang pasti beda kepala gitu tuh. Maksudnya ya beda sifat juga gitu kan. Karena kita nggak tahu nih karakter seseorang ini seperti apa kan gitu. Kalau untuk mengambil keputusan harus dan wajib juga dimusyawarahkan atau dikomunikasikan. Intinya seperti itu. Jangan melakukan tahap yang memang tanpa adanya komunikasi. Itu sih kalau menurut saya di dalam perbedaan itu hal yang wajar. Itu aja sih kalau ya intinya mungkin kita harus dewasa ya, harus bisa bijak. Misalkan kita mulai ini ya, ambil contoh ya, misalkan dalam rapat itu kita mau mengadakan suatu acara itu kita anggaplah itu acara apa gitu ya, acara liburan lah ya, atau bukan liburan kalau organisasi kurang ini ya, makrab atau acara apa nih, seminar. Itu saya nggak ketemu, saya lupa, udah lama banget kan seminar sebelum pandemi. Mau ngomong seminar aja kayak grogi banget. Nggak grogi sebenarnya. Ya misalnya kita lagi rapat, kita bahas tentang seminar. Itu ada yang mau berpendapat seminar itu kita konsepkan acaranya formal aja. Itu satu orang yang mengatakan seperti itu. Ada lagi yang mengatakan seminar itu nanti kita di luar ruangan aja, di parkiran gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau kita secara logis itu nggak logis lah kita seminar di parkiran itu. Cuma bagaimana kita menanggapinya itu harus dewasa. Harus dengan yang teman-teman kalau kita di parkiran itu kayaknya nggak kondusif. Dikasihlah alasan yang memang nantinya tidak akan menyerang orang itu atau tidak akan menjatuhkan orang itu gitu. Jangan yang malah maaf ya ini bego lo seminar kok di parkiran, itu kan nanti akhirnya kita komunikasinya tidak baik. Itu ya. Tadi disampaikan juga yang masalah komunikasi itu. Gitu mungkin. Oke teman-teman, terlihat dari jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, itu pun sudah terlihat juga ya bagaimana cara mereka menyikapi adanya perbedaan. Nah, kita masuk nih ke pertanyaan yang mungkin cukup serius, yaitu apa sih yang mendorong para kakak-kakak ini untuk naik ke fakultas dari kan awalnya himpunan ya? Dari himpunan itu naik ke fakultas. Ada dorongan apa sih, Kak? Oke, mungkin dari ketua BEM dulu. Dari ketua. Ya, saya balik lagi. Dari ketua. Dari saya ya. Di tengah-tengah. Biasanya yang di tengah itu yang awalan. Ya kalau dorongan sih nggak ada yang mendorong ya, karena sejauh ini sih saya jalan sendiri sih, nggak pernah didorong-dorong itu. Beda konsep, mohon maaf. Benar. Tapi kalau secara ininya, saya maju sebagai ketua BEM ini, memang dorong utamanya adalah teman-teman. Dari teman-teman ini mempercayakan amanah bahwa, atau bukan mempercayakan ya, menginginkan nanti saya itu menjabat sebagai ketua BEM. Itu salah satunya, dan salah duanya itu ada lagi, saya juga pengen nanti kita tuh bekerja bersama-sama untuk bisa membangun Visipkum. Karena Visipkum yang kita tahu itu kan Visipkumnya sudah besar, yang sudah memiliki nama baik, memiliki reputasi yang baik. Nah itu kita harus lanjutkan. Kita harus bisa cari kelemahan yang mana kita harus perbaiki. Setelah itu nanti kita bisa rubah Visipkum dengan baik. Gitu. Mungkin udah. Ya. Saya berarti ya. Maaf. Kalau dorongan atau apa, bener sih kalau setiap jalan itu mungkin gak ada yang dorong ya, nggak mungkin ya. Cuman kalau untuk segala sesuatu yang mungkin lebih kayak ke hati gitu ya, maksudnya untuk kenapa sih bisa nih sampai naik ke ranah fakultas gitu ya.
Kalau dari saya sebenarnya tidak ada sih kalau untuk dorongan ya sebenarnya gitu. Terus yang kedua yang selanjutnya mungkin kalau dari saya pribadi keinginan, satu hal yang memang menjadi keinginan saya. Tapi bukan keinginan untuk sebagai orang ketua ya, tapi keinginan untuk melanjutkan ke ranah fakultas. Dan setelah ada keinginan kecil untuk naik ke ranah fakultas, dan alhamdulillah di dalam di tahap di situ teman-teman mendukung dan mensupport gitu. Ayolah mending naik sekalian gitu kan. Kalau hanya sebatas anggota ya memang nggak jadi masalah atau apapun itu ya. Cuman kan di sini mungkin lebih mengembangkan lagi nih di ranah fakultas gitu. Jadi kalau untuk dari saya mungkin dorongan, keinginan sih yang mendorong saya atau apapun itu dari hati yang paling kecil gitu. Untuk pertama nih kan, kita kan akan melakukan setelah adanya pelantikan. Pasti dilantik dong. Oh jangan. Lantik dong. Setelah pelantikan, apa sih hal yang bakal dilakuin dari sebagai ketua DPM dan juga sebagai gubernur barunya Visipkum? Apa yang bakal kakak lakuin hal pertama? Oke, kalau untuk hal pertama mungkin bisa saya dulu ya menjawab ya mungkin. Kita mengalir aja ini ya. Iya, jadi ya. Jawab aja dulu. Iya. Karena kalau dari saya setelah adanya pelantikan yang pertama memang di dalam tubuh organisasi itu pasti ada yang mengatur ataupun ada aturan. Nah, kalau yang saya inginkan ke depannya setelah saya dilantik, saya itu ingin aturan itu sejelas mungkin dan secara detail gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai ada secara lisan aturannya gitu. Jadi semua harus tertulis gitu. Jadi apapun yang nanti saya akan lakukan awal adalah memperjelas aturannya gitu. Dan yang kedua juga ingin aturan-aturan yang secara lisan saya ingin lakukan untuk aturan yang secara tertulis gitu. Dan itu sih kalau untuk tahap awal saya itu ingin membenahi aturan dulu nih di lingkup kita. Karena mau nggak mau di dalam organisasi itu kan harus ada aturan gitu tuh. Kalau misalkan aturan kita nggak kuat, bagaimana organisasi ke depannya gitu tuh. Karena di dalam aturan juga kita melakukan sesuatu tuh pasti ada yang mengatur lah, baik secara etika atau apapun itu gitu tuh. Ya mungkin kalau saya sih lebih kayak pengen aturan itu secara jelas dan rinci gitu. Kalau dari saya ya, mungkin dari itu juga kita perlukan yang namanya aturan itu agar apa yang kita lakukan itu yang terarah, itu harus ada aturan yang jelas. Tapi kalau dari BEM itu saya mungkin sama Kang Rohim ini nanti akan melakukan ini dulu ya, memperbaiki komunikasi yang antara BEM ke DPM lalu ke himpunan-himpunan itu kita harus kuat dulu. Artinya silaturahmi dan kedekatan kita itu harus solid dulu gitu ya. Nah setelah itu mungkin yang saya akan lakukan adalah memperkenalkan gagasan dan memperkenalkan visi misi dari kita berdua ini. Nah, tentunya ini kan membutuhkan waktu karena saya juga nanti akan membuka untuk teman-teman yang ingin atau bukannya ingin ya, yang punya argumen atau punya ide untuk bisa dimasukkan ke visi itu kita masih terbuka. Nah itu mungkin yang saya lakukan itu akan komunikasi dan kemudian pengenalan dari gagasan saya dan Kang Rohim itu. Ya mungkin sama nambahin sedikit ya, mungkin biar lebih ke depannya enak kan di awal juga ya kita silaturahmi lah antar daripada DPM, BEM dan hima-hima gitu kan dan himpunan gitu tuh supaya ke depannya saling sinergi. Karena mau nggak mau kita tuh satu tubuh. Di dalam satu tubuh itu namanya Visipkum gitu. Nah kalau misalkan di satu tubuh itu kita acak-acakan itu sulit ke depannya gitu. Jadi mau nggak mau benar apa yang dikatakan oleh Gub tadi bilang ya memang kita harus komunikasi dulu gitu. Jadi ya harapan saya sih semoga gitu kan ke depannya bisa lebih baik lagi komunikasinya. Dan saya juga berharap untuk teman-teman yang mungkin di rumah ataupun lagi nonton gitu ya podcast ini gitu ya bisa lah berikan harapan atau kritikannya gitu, nggak usah malu-malu lah, kita juga sama kok terbuka untuk semua itu aja sih. Ini itu aja dari saya.
Ada tambahan lain mungkin? Sudah cukup? Cukup. Kira-kira harapan ke depannya nih bagi ketua DPM dan gubernur bagaimana? Harapan. Ya semuanya harapan ya. Jadi kalau harapan ini memang kita perlu ya, agar pergerakan kita itu nanti terarah sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau harapan dari saya ini adalah sesuai dengan tagline kita ya, di Visipkum tahun 2021-2022 ini kita ingin menjadi poros berpikir, poros intelektualitas, dan poros kajian, dan poros yang hal-hal yang menarik, kreatif. Kita akan menjadi pelopor dari semuanya itu. Nanti kita itu akan banyak mengadakan kajian, akan banyak mengadakan penalaran dengan teman-teman di Visipkum maupun teman-teman di Unsera gitu. Karena kita juga harus tahu bahwa kita tuh mahasiswa Visipkum, yang mana artinya kita itu mahasiswa sosial, mahasiswa yang harus responsif dengan keadaan sosial. Nah, maksud saya yang tadi poros berpikir ini, kita nanti akan merespon setiap keadaan atau situasi di sekitar kita itu dengan cara-cara yang kreatif. Ya, salah satunya ini adalah dengan podcast ini, salah satu cara yang kreatif. Nanti kedepannya kita juga nanti akan menemukan cara-cara lagi yang lebih kreatif. Tentunya nanti bareng teman-teman DPM dan teman-teman himpunan. Gitu. Oke, kalau dari saya apa ada tambahan dulu? Oke, kalau dari saya sih harapannya mungkin lebih kayak ke depannya, karena kan kita dari DPM sendiri kan lembaga ada yang legislasi, controlling, budgeting kan gitu kan. Harapan saya sih semua yang ada di Visipkum, terutama baik mahasiswa organisasi maupun non organisasi itu taat akan aturan. Harapan saya gitu tuh. Karena mau nggak mau ya kita juga mahasiswa yang tadi sudah dijelaskan kan harus mengikuti aturan gitu. Nah, makanya aturan ini harus sejelas mungkin dan harus diterima gitu. Kalau harapan saya sih seperti itu. Cukup signifikan dan juga menarik banget ini untuk didengarkan terkait pemaparan atau pendapat mereka juga. Ini dimana pada saat ini pun kita kan sedang ada di masa pandemi ini. Dimana kepemimpinan kalian bertiga ini nantinya akan pasti ada banyak rintangan terkait adanya aturan-aturan yang dimana akan bertentangan dengan pandemi COVID-19 ini. Gimana sih Kak solusinya untuk menangani semuanya ini, kayak kegiatannya gitu loh Kak? Nah, kegiatan silakan. Saya lagi nih. Ya, karena kan berbicara kegiatan. Iya, udah nanti. Kalau Anda kan sedang aturan ya. Iya. Harusnya lebih fokus ke aturan. Siap. Kegiatan. Ya, jadi yang namanya kita pandemi kan kita semua tahu ya. Di dalam pandemi itu kita terhalang ruang dan waktu. Kan? Terhalang ruang dan waktu itu yang menjadi kendala di masa pandemi ini gitu. Nah, kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang berpikir, sebagai orang yang mungkin setiap harinya itu kita belajar, itu harus kita tahu bahwa kita harus menyesuaikan, mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Untuk kegiatan itu kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Misalkan kayak kita mau ada kajian, jika memang keadaannya memungkinkan untuk kita bertemu, ya kita adakan pertemuan tentunya dengan prokes yang ketat gitu. Tapi ternyata tidak memungkinkan, kita juga jangan memaksakan. Artinya kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan. Nah, kita harus manfaatkan media sosial. Salah satunya ya ini podcast atau nanti kita lewat Zoom. Itu kita harus harus bisa masuk ke situ. Soalnya kalau kita sebagai organisatoris ya, lalu nanti kita mau mengadakan kegiatan dan alasannya adalah pandemi itu menurut saya tidak kreatif ya. Kita juga di sini harus dituntut untuk kreatif. Gimana caranya kita tetap berjalan kegiatan, tetap berjalan kajian, tetap berjalan otak kita itu tetap berjalan, tetapi kita bisa aman di tengah pandemi ini.
Ya satunya itu tadi yang podcast, Zoom, webinar, terus mungkin ya media-media yang lain lah untuk kita manfaatkan. Kita harus itu termasuk ke situ. Untuk wakil gubernurnya Kak, ada yang ditambahin? Ya, mungkin udah disampaikan semua ketua. Satu suara ya kalian ini ya, sangat kompak banget. Serasi banget. Iya, kompak banget. Oke, terakhir sebelum penutup pasti ada pertanyaan yang paling inti. Silakan. Visi misinya nih. Waduh. Oke, kalau visi misi sih saya pertama ya yang lebih menekankan adalah kalau di misi saya itu asas kekeluargaan dulu nih di dalam lingkup DPM gitu. Terus juga saya tuh ingin menekankan ya DPM kita ini lebih kontribusi dan komunikasi gitu. Jadi lebih harus nih dan controlling juga ya. Jadi harus benar-benar nih daripada di mana Hima dan BEM itu benar-benar menjalankan apa yang menjadi tujuannya gitu. Jadi saya itu lebih menekankan di internal DPM-nya sendiri, dan untuk mahasiswa ke depannya ya mungkin ataupun ya dari organisasi yang lain gitu kan akan saya lebih ke aturan lagi sih. Kalau saya memang lebih ingin memperjelas sih. Salah satu yang mungkin akan saya lakukan kan tadi ya mungkin perihal ya pertama yang bisa saya jelaskan, karena selama saya di himpunan, karena saya nggak tahu nih GBHO, garis besar haluan organisasi, sistematika penulisan surat menyurat kan gitu kan. Saya juga nggak tahu nih gitu selama saya di himpunan gitu. Nah makanya kenapa sih itu lebih tahap ke situ dulu nih, karena supaya kedepannya daripada BEM, himpunan yang lain yang mungkin ada di jurusan Hima Prodi itu lebih tertata lagi gitu mengenai surat menyurat, supaya tidak salah. Ya minimal nama prodi itu ataupun dekan yang lainnya itu jangan sampai salah terus gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin agak sedikit lupa ya, mungkin nanti visi misinya bisa saya sampaikan lagi karena saya nggak bawa catatan gitu gitu kan sekali gitu ya gitu. Mau catatan. Iya, bawanya apa ya? Jadi itu ada dua ya, itu visi misi yang mungkin saya bisa sebutkan, nanti saya tambahkan lagi gitu. Iya. Selanjutnya mungkin dari gubernurnya. Visi misi ya. Visi Foya ya. Visi Foya. Visi misi Foya. Visi. Nggak gitu, canda aja ya. Jadi visi kita ke depan, ini kita pasangan poros berpikir itu nanti terciptanya KBM Visipkum yang menjadi poros utama intelektualitas kreatif dari pergerakan mahasiswa Unsera yang berdasarkan rasa, pikiran, dan tindakan dalam semangat kebermanfaatan. Itu artinya yang paling kita tekankan itu adalah sisi berpikirnya. Sisi berpikir yang harus optimal dengan rasa, pikiran, dan tindakan. Nanti akhirnya kita itu semoga nanti bisa bermanfaat. Begitu. Ya, mungkin misinya yaitu dari kita ya. Satu, menguatkan fundamental organisasi dari BEM Visipkum, dan yang keduanya membudayakan semangat aktif berpikir kritis dengan kreatif. Tiga, sinergitas antar organisasi di Visipkum. Empat, kajian dan penalaran terhadap kondisi sosial politik dalam rangka belajar dan aktif kritis. 5, kebebasan berpikir dan berkarya, dan keenam yaitu kebermanfaatan untuk semua. Jadi mungkin dari visi misi kita ini benar-benar fokusnya dalam pikiran gitu. Betul. Kita harus lebih meruncingkan lagi pikiran kita gitu untuk. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu hal ya kita harus pikirkan dulu mana yang baik dan mana yang tidak baiknya gitu. Ya betul. Oke teman-teman, dari penyampaian visi misi, kemudian ada bagaimana solusi untuk kedepannya dan harapannya juga, dan sudah kita lihat bahwasanya ketiga orang ini baik Kak Difat, Kak Isrof, dan juga Kak Rohim ini mempunyai mimpi dan untuk membawa Visipkum ke depannya yang lebih baik. Nah maka dari itu kita gimana Din kalau kita kasih semangat dulu nih biar buat kalian. Apa tuh? Kita tuh pengen tahu, pengen dengar nih yel-yel Visipkum tuh bagaimana tuh.
Ini zaman kapan Oki Jelly Drink? Ya mau Oki Jelly Drink enaknya enggak habis. Hey, Oki Jelly Drink enaknya enggak habis. Hey. Sekali. Terakhirnya apa? Visipkum. Assalamualaikum. teman-teman dari hal yang sudah di Ini sama. Sangat meriah ya. Iya, sangat meriah banget. Kita yang meriah ya. Jadi gue terbawa semangat ya. Dan kita harap dari yel-yel tersebut pun membawa semangat untuk kedepannya terus untuk melanjutkan perjalanan organisasi baik di ranah fakultas hingga universitas pada nantinya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di perjumpaan terakhir yaitu di mana kita pun akan berpisah pada episode ini dan mungkin akan bertemu lagi di episode selanjutnya yaitu pada podcast Himanura Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.